Bayangin satu nama yang dulu identik dengan kekuasaan, istana, dan jabatan elit negara. Sekarang, nama itu justru berdiri di persimpangan yang paling berbahaya dalam hidup politik dan pribadinya, Roy Suryo. Dari mantan menteri, pakar telematika, hingga akhirnya menyandang status yang paling ditakuti oleh siapapun, yaitu tersangka. Pertanyaannya sederhana, tapi sangat menohok. Apakah ini akhir dari karir Roy Suryo atau justru awal dari manuver paling nekat untuk menyelamatkan diri dari jeruji besi? Dan di titik inilah isu ijazah Jokowi kembali diangkat. Bukan sekedar sebagai kebenaran ilmiah, tapi sebagai kartu terakhir di meja pertaruhan hukum dan politik. Kasus yang menjerat Roy Suryo itu bukan sekedar perkara hukum biasa. Ini adalah kombinasi antara opini publik, konflik kekuasaan, dan risiko pidana yang nyata. Status tersangka membuat posisi Roy Suryo itu berada di ujung tanduk. Sekali salah langkah, maka konsekuensinya bukan lagi sekedar reputasi tapi kebebasan. Dalam kondisi seperti ini, setiap pernyataan, setiap manuver, setiap narasi yang dibangun punya tujuan yang sangat jelas, bertahan hidup. Dan disinilah usulan uji forensik tandingan terhadap ijazah Pak Jokowi menjadi sangat menarik untuk kemudian kita bedah. Bukan hanya dari sisi teknis tapi juga dari sisi motif. Roy Suryo itu sejak awal dikenal sebagai figur yang percaya diri dengan analisis teknis. Dalam berbagai kasus sebelumnya, ia sering tampil sebagai ahli yang berdiri di depan publik dengan data, dengan grafik, dan istilah teknis yang sulit dibantah oleh orang awam. Namun kali ini situasinya berbeda. Ia bukan lagi seorang analis yang berdiri di luar arena, melainkan pemain yang sedang terpojok di tengah gelanggang. Status tersangka itu mengubah segalanya. Apapun yang ia sampaikan tidak lagi dibaca sebagai analisis netral, melainkan sebagai upaya untuk pembelaan diri. Ketika Roy Suryo mengusulkan uji forensik tandingan atas ijazah Pak Jokowi, banyak orang yang melihatnya sebagai langkah yang berani, tapi sebagian yang lain melihatnya sebagai langkah yang terpaksa. Dalam logika hukum, seseorang yang terancam pidana itu kan akan berusaha untuk membangun narasi bahwa tindakannya didasarkan pada iktikat baik, kepentingan publik, dan pencarian yang kebenaran. Uji forensik tandingan itu menjadi alat untuk kemudian menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan bukan fitnah, bukan rekayasa, melainkan bagian dari upaya ilmiah yang sah. Masalahnya hukum tidak selalu berdiri di atas niat baik versi tersangka. Hukum berdiri di atas alat bukti, prosedur, dan dampak pernyataan terhadap ketertiban publik. Di titik ini, Roy Suryo berada dalam dilema yang besar. Jika uji forensik tandingan benar-benar dilakukan dan hasilnya tidak mendukung klaimnya, maka posisi hukumnya bisa semakin lemah. Tapi jika ia tidak melakukan itu, maka narasi pembelaan dirinya juga bakalan runtuh. Ini situasi maju kena, mundur kena. Publik pada akhirnya juga terbelah. Ada yang melihat Roy Suryo ini sebagai korban kriminalisasi, terutama bagi pendukung Roy Suryo dan orang-orang yang pengen menjatuhkan Pak Jokowi. Tapi ada juga yang melihatnya sebagai aktor yang terlalu jauh bermain api. Dari awal sampai sekarang dialah orang yang secara konsisten mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Bahkan ketika sekarang dia sudah menyandang status sebagai tersangka, dia tidak mau berhenti dan terus memberikan perlawanan yang signifikan sebagai bentuk usaha untuk memperpanjang napas kebebasannya sebelum kemudian masuk jeruji besi. Saya akui Roy Suryo ini memang sangat konsisten dan ya istilahnya itu istiqomah, memperjuangkan apa yang menurutnya benar. Ijazah Pak Jokowi palsu menurut dia benar, di mana kali ini dia mencoba untuk menggandeng Rocky Gerung. Dia mau menjerumuskan Rocky Gerung ke meja pengadilan untuk yang kedua kalinya. Ibarat kata, Roy Suryo ini memang petarung. Entah berapa orang yang mendukung dia di belakangnya gitu ya. Bahkan ketika mungkin menurut saya hanya segelintir orang gitu ya. Nah, tapi dia tetap berjuang melawan kekuasaan elektoral Pak Jokowi. Tapi tetap saja menurut saya ini agak aneh jika tidak ada orang yang benar-benar kuat di balik semua tindakan dan perjuangan Roy Suryo. Saya yakin ada kelompok atau orang-orang yang berkuasa, baik itu secara jabatan, network atau jaringan maupun materi yang menjadi pemodal atas gerakan Roy Suryo ini. Artinya, apa yang diperjuangkan oleh Roy Suryo ini bukan semata-mata mau memperjuangkan kebenaran, bukan semata itu, melainkan juga untuk membangun opini publik negatif tentang Jokowi. Dan opini negatif ini tentu saja diharapkan mampu mengikis pengaruh elektoral Pak Jokowi. Karena jujur aja pasti ada orang-orang yang tidak suka Pak Prabowo berkoalisi dengan Pak Jokowi dalam pemilu kemarin. Pak Jokowi ini memasang Gibran sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo dan menurut saya
itu investasi yang sangat luar biasa terhadap pemenangan Pak Prabowo sebagai presiden. Saya bukannya mau memuji atau dengan mengatakan begini saya bukan berarti termasuk antek-anteknya Pak Jokowi. Tapi jujur saya katakan memang kemenangan Pak Prabowo ini tidak lepas dari kontribusi besar Pak Jokowi yang jor-joran dalam mendukung Pak Prabowo dengan memasang anaknya Gibran sebagai calon wakil presiden. Jujur saja waktu Pak Ganjar menetapkan pasangannya yaitu Pak Mahfud, saya optimis pasangan ini itu tidak bakalan terbendung untuk menuju kursi RI 1. Karena saat itu yang menetapkan pasangan wakil presiden lebih dulu setelah Anies Baswedan dan Caimin adalah Ganjar Pranowo dengan kemudian memilih Pak Mahfud. Kita tahu sendiri saat itu memang Pak Mahfud ini lagi naik eksposurnya di media sosial gara-gara sering beradu mulut bertengkar dengan DPR ketika rapat di Gedung Dewan. Tapi kemudian optimisme saya ini pelan-pelan mulai terkikis ketika Pak Prabowo menetapkan calon wakil presidennya yaitu Gibran. Walau bagaimanapun Gibran adalah anak Pak Jokowi, seorang presiden yang memang dielu-elukan oleh masyarakat seantero Indonesia saat itu, bahkan mendapatkan penghormatan yang sangat baik dari pemimpin-pemimpin di dunia. Singkat kata, Gibran ini memiliki pengaruh elektoral yang sangat kuat sebagai warisan dari Pak Jokowi dan diyakini mampu melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi sebelumnya. Karena saat itu keyakinan masyarakat adalah pembangunan yang berkelanjutan dari pemerintah sebelumnya, di mana Pak Jokowi ini sudah membangun kebijakan dan infrastruktur yang bagus untuk masyarakat Indonesia di berbagai daerah dan wilayah. Artinya sampai di sini saya ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo bukan hanya berkoalisi, tapi bahkan Pak Jokowi menyiapkan masa dengan memasang atau merestui Gibran sebagai calon wakil presiden. Hingga akhirnya kita lihat sendiri, seperti yang kita lihat sekarang, Pak Prabowo berhasil menjadi presiden setelah 2 kali berturut-turut kalah dari Pak Jokowi. Dari proses ini, saya yakin ada orang-orang, baik itu eksternal maupun internal kekuasaan Pak Prabowo, yang tidak suka atau merasa terancam lah begitu ya dari berkoalisinya mereka. Artinya berkoalisinya 2 orang ini membuat Pak Prabowo semakin kuat dan Pak Jokowi juga semakin menancapkan kekuasaan elektoralnya. Karena pemilu itu kan tidak berhenti di tahun 2024, tapi akan terus berlanjut ke tahun 2029 dan seterusnya. Itulah sebabnya kemudian orang-orang yang tidak suka tadi memasang pion untuk menyerang dan sekaligus mengikis merongrong kekuatan elektoral Pak Jokowi. Yang salah satunya, dan menurut saya ini strategi yang sangat efektif, adalah dengan menyerang identitas Pak Jokowi. Melalui apa? Melalui tudingan ijazah palsu yang sangat gencar dilayangkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawannya. Akibat dari tudingan ijazah palsu yang tidak bisa dibuktikan secara hukum itu, dan setelah menjadi kasus yang sangat-sangat panjang, tidak kunjung selesai, akhirnya Roy Suryo sekarang sudah menjadi tersangka. Tapi walaupun sudah menjadi tersangka, sebagaimana yang saya bilang tadi gitu ya, dia masih berusaha keras untuk kemudian menghindarkan dirinya dari ancaman hukuman penjara, yaitu dengan mengeluarkan tuntutan yang lain, meminta uji forensik tandingan. Yang menarik, usulan uji forensik tandingan ini muncul setelah status tersangka ditetapkan. Timing ini penting. Dalam dunia hukum, waktu seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Langkah yang diambil oleh Roy Suryo sebelum berstatus sebagai tersangka itu kan bisa dibaca sebagai inisiatif independen. Tapi langkah yang diambil setelahnya hampir selalu dibaca sebagai strategi penyelamatan diri. Disinilah Roy Suryo harus menghadapi kecurigaan publik yang semakin tajam. Secara psikologis, tekanan menjadi tersangka itu bukan hal sepele. Apalagi bagi figur publik yang terbiasa berada di atas panggung, bukan di ruang pemeriksaan. Setiap konferensi pers itu kan bisa menjadi bumerang. Setiap kalimat bisa menjadi alat bukti. Dalam situasi ini, Roy Suryo tampak berusaha untuk menggeser fokus dari dirinya sebagai tersangka menjadi isu besar tentang kebenaran ijazah mantan presiden. Ini strategi klasik, merubah posisi dari terdakwa menjadi pejuang kebenaran dalam tanda kutip. Di sisi lain, uji forensik tandingan juga bisa dibaca sebagai upaya untuk kemudian memperpanjang arena konflik. Selama isu ini masih bergulir, selama masih ada perdebatan teknis, kasus hukum bisa dipersepsikan sebagai belum final. Persepsi ini penting karena dalam perkara yang menyita perhatian publik, opini massa itu kan seringkali menjadi semacam tekanan tidak langsung terhadap proses hukum. Nah, Roy Suryo tampaknya sangat memahami mekanisme ini.
Namun pertanyaannya tetap sama, apakah semua ini cukup untuk kemudian menghindarkan Roy Suryo dari hukuman penjara? Jawabannya tidak sesederhana iya atau tidak. Hukum tidak bekerja berdasarkan viralitas atau keberanian berbicara. Ia bekerja berdasarkan pembuktian. Jika penyidik dan jaksa menilai bahwa unsur pidana telah terpenuhi, maka uji forensik tandingan, sehebat apapun narasinya, bisa saja tidak mengubah nasib. Di titik ini, Roy Suryo berada di fase paling krusial dalam hidupnya. Ini bukan lagi soal menang debat di media, tapi soal bertahan di pengadilan. Setiap strategi komunikasi itu harus sejalan dengan strategi hukum. Jika tidak, maka satu kesalahan kecil bisa berujung pada konsekuensi besar. Dan publik, masyarakat dengan segala dinamikanya akan terus menyaksikan apakah Roy Suryo itu sedang memperjuangkan kebenaran atau sekedar memperjuangkan kebebasan dirinya sendiri. Ini yang akan kita tunggu-tunggu. Apapun akhirnya nanti, satu hal yang sudah pasti, episode ini akan dikenang sebagai salah satu bab paling dramatis dalam sejarah polemik politik Indonesia. Dan Roy Suryo, suka atau tidak, telah menempatkan dirinya di pusat badai itu. Apakah ia akan keluar sebagai orang yang selamat atau sebagai contoh betapa mahalnya harga sebuah kontroversi? Waktu yang akan menjawab. Tapi satu hal yang tidak bisa dibantah, saat ini nasib Roy Suryo benar-benar berada di ujung tanduk. Dan buat kita semua, kisah ini seharusnya menjadi semacam pengingat bahwa di era kebebasan berbicara, tanggung jawab hukum tetap berdiri tegak. Bahwa keberanian tanpa perhitungan itu bisa berubah menjadi bumerang. Dan bahwa ketika hukum sudah turun tangan, maka tidak ada lagi tuh panggung sandiwara. Yang tersisa hanya fakta, bukti, dan putusan. Kalaupun Roy Suryo tidak berdiri sendiri, artinya ada orang lain di belakangnya, tetap saja yang menerima konsekuensi hukum ya Roy Suryo, bukan menteri atau raja di belakangnya. Jika kamu ingin terus mengikuti bagaimana kisah ini berkembang, bagaimana strategi Roy Suryo diuji oleh hukum, dan bagaimana dampaknya bagi peta politik nasional, pastikan kamu tetap kritis, tidak menelan mentah-mentah narasi siapapun, dan selalu bertanya siapa yang diuntungkan dan siapa yang sebenarnya sedang diselamatkan. Kalau kamu punya pendapat tentang ini, termasuk pendapat yang berbeda sekalipun, silahkan kamu tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan analisis-analisis politik menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifnya. Sampai jumpa di video berikutnya.